Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Anak kecil, kamu telah mengambil keperawanan Sun Er di alam api iblis, jangan bilang kalau kamu akan menyangkalnya, kata Gu Dao menoleh dan menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi tertegun di wajah Xiaoyan. Xiaoyan terperangah saat mendengar kata Gu Dao, sikapnya menjadi sedikit canggung, namun dia dengan cepat pulih dan berbicara dengan suara yang dalam, "Panatua, alasan saya datang ke klan Gu kali ini untuk memberitahu kalau klan Yao telah dihancurkan oleh klan Hun, pelaku di balik pemusnahan klan Ling dan klan Xi juga mereka," kata Xiaoyan. Senyum di wajah Gu Dao perlahan ditarik saat mendengar itu, "Kamu memang orang di belakangnya," kata Gu Dao melihat ke arah Hunsa. "Itu hanya omong kosong, tapi tenang, klan Gu cepat atau lambat akan bernasib sama dengan mereka," kata Hunsa tersenyum dingin. "Aku khawatir kamu tidak memiliki nafsu makan yang besar," kata Gu Dao dengan suara sedikit dingin. "Nafsu makan tidak hanya ditunjukkan dengan menggunakan kata-kata," kata Hunsa tertawa keras, sayap kelelawar di belakangnya mengepak dan ruang berfluktuasi saat Hunsa sekejap muncul di depan Gu Dao dengan pedangnya yang akan menebas kepala Gu Dao. "Hunsa, sudah sejak lama kita tidak bertarung. Sepertinya kamu belum banyak membuat kemajuan," kata Gu Dao tersenyum tipis. Dia mengepalkan tangannya dan tongkat hijau besar muncul di tangannya sebelum mengayunkannya dan menghantam pedang besar Hunsa menyebabkan badai tajam dengan liar mengguncang sekitarnya. Xiaoyan memegangi Yao Ling dan dengan cepat mundur dan mendarat di gunung. Dia dengan cepat duduk bersila untuk memurnikan energi liar di tubuhnya yang mulai penuh. Jika dia tidak cepat memperbaikinya, kemungkinan tubuhnya akan meledak. Pil misterius tingkat 9 memang bukan sesuatu yang bisa ditelan sembarangan begitu saja, pikir Xiaoyan dengan getir. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kondisi yang menyedihkan oleh pil obat yang mengandung terlalu banyak energi liar. Segel di tangannya berubah dan Yiwa kecil segera keluar dan dengan cepat berubah menjadi kuali api untuk melepaskan kekuatan api lotus iblis sepenuhnya. Api lotus iblis dengan cepat melonjak ke tubuh Xiaoyan untuk memperbaiki energi liar di dalam tubuhnya yang telah berubah menjadi kristal. Energi liar dan kuat yang tak berujung perlahan mengalir di dalam meridiannya sebelum akhirnya berubah menjadi douqi yang bergabung ke dalam tubuhnya membuat douqi di dalam tubuhnya mulai perlahan melonjak. Sementara Xiaoyan memurnikan energi liar, pertempuran di langit juga menjadi semakin sengit. Gu Dao dan Hunsa adalah ahli top dari klan masing-masing yang berada di bintang 7 doseng. Kekuatan penghancur yang mereka lepaskan ketika mereka bertarung nampak mengguncang bumi. "Sial, kenapa aku bertemu dengan hantu tua ini? Pertarungan besar ini pasti akan menarik perhatian klan Gu. Jika dua iblis tua lainnya datang, itu akan sangat merepotkan," pikir Hunsa mengerutkan keningnya. Cahaya merah menyala di mata Hun dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap pedangnya membesar beberapa kali dari sebelumnya bersama teriakan dinginnya yang terdengar. "Pedang merobek langit," teriak Hunsa sebelum menebaskan pedangnya dengan kejam ke arah Gu Dao. Segera bilah pedang tajam memotong udara saat meluncur menuju Gu Dao. Ekspresi Gu Dao menjadi serius saat bilah cahaya pedang meluncur ke arahnya di bawah. Tongkat hijau di tangannya dengan cepat membesar dan dengan keras menghantam bilah pedang menyebabkan gelombang riak menakutkan menyapu langit. Dataran yang luas nampak hancur dan gunung sekitarnya telah runtuh. Bilah cahaya pedang dan tongkat hijau besar saling menahan satu sama lain. Bilah pedang nampak dipantulkan kembali dan ukurannya dengan cepat menyusut saat menembak ke arah tempat Hunsa berada sebelumnya. Namun ketika bilah pedang akan mengenai Hunsa, sosoknya tiba-tiba menghilang. Mata Gu Dao tiba-tiba menyusut saat melihat Hunsa menghilang. Dia memutar matanya hanya untuk melihat bahwa Hunsa telah muncul di kejauhan di mana Xiaoyan berada. Kejutan melintas di matanya. Serangan yang mengguncang dari Hunsa sebelumnya hanyalah gangguan untuk mengalihkan perhatiannya. "Bocah, aku telah mengatakan bahwa kamu tidak bisa melarikan diri," kata Hunsa yang muncul di depan Xiaoyan dan menghantam kuali api hingga hancur. Namun tepat ketika telapak tangan Hunsa akan menghantam kepala Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dengan docinya yang jauh lebih kuat dari sebelumnya hingga menyebabkan awan gelap segera bergolak dan guntur bergema di langit. "Bintang 6 doseng," seru Hunsa dengan ekspresi langsung berubah setelah merasakan doci Xiaoyan yang melonjak lebih kuat. Niat membunuh dengan cepat muncul di matanya saat telapak tangannya melaju lebih cepat. Xiaoyan nampak tak bergeming saat menghadapi serangan kejam dari Hunsa. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya dan simbol naga emas muncul di tangannya.
membawa suara petir yang bergemuruh bergema di langit. Ada yang salah, pikir Hunsa saat melirik simbol naga emas di tangan Xiaoyan dan merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya, namun sudah terlambat untuk menghentikan serangannya saat ini ketika angin telapak tangannya menjadi semakin tajam saat akan menghantam kepala Xiaoyan. Tangan Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan simbol naga emas tiba-tiba meletus akhirnya berubah menjadi petir emas yang keluar dari jarinya yang dengan cepat menghantam telapak tangan Hunsa, menyebabkan serangan telapak tangan Hunsa seketika runtuh dan petir emas dengan mudah menembus telapak tangannya hingga menyebabkan Hunsa terhempas mundur dengan lubang berdarah muncul di telapak tangannya. Gudao yang sedang bergegas nampak terkejut saat melihat adegan itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian saat dia melihat petir keemasan yang melintas dari jari Xiaoyan, bahkan telah melubangi telapak tangan Hunsa. Dia bisa merasakan energi yang menakutkan yang mengalir dari petir emas. Brengsek, benda apa itu? Pikir Hunsa di langit mengerutkan keningnya saat dia melihat lubang darah di telapak tangannya. Pertahanannya dari sebelumnya sama sekali tidak berguna. Jika serangan itu diarahkan langsung ke kepalanya, kemungkinan besar bahkan dia akan terluka parah. Matanya tiba-tiba menyusut saat melihat beberapa sosok dari jarak agak jauh bergegas mendekat. Xiaoyan, ingat, aku pasti akan membuatmu membayarnya 10 kali lipat, kata Hunsa dengan dingin. Dia juga mengerti bahwa dia telah kehilangan kesempatan terakhirnya dan segera berubah menjadi cahaya hitam yang meluncur ke kejauhan. Xiaoyan acuh tak acuh menatap Hunsa yang telah menghilang di kejauhan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan terkejut saat merasakan kekuatan api 9 petir emas di tangannya, dan bahkan mampu mengendalikannya. Yao Ling nampak terkejut saat dia berdiri tidak jauh dari Xiaoyan dan melihat Hunsa berbalik dan melarikan diri. Dia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar bisa menghadapi ahli yang kuat seperti itu. Tuan Xiaoyan, apakah kamu telah menyempurnakan pil misterius tingkat 9? Tanya Yao Ling penasaran. Sebagai seorang alkemis, dia jelas menyadari betapa menakutkannya pil misterius tingkat 9, karena itu agak sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar dapat memperbaikinya dalam waktu yang singkat. Bagaimana bisa begitu mudah? Aku baru saja memurnikan sebagian, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya, namun sukacita yang liar muncul di matanya. Tidak terduga pil misterius tingkat 9 sebenarnya menakutkan seperti itu. Dia baru saja memperbaiki sebagian darinya tetapi sudah membuatnya menerobos dari doseng bintang 5 tingkat lanjut menjadi doseng bintang 6. Tak heran bahkan Hunsa bahkan mengincar pil ajaib semacam itu. Jika aku benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9 sepenuhnya, aku mungkin bisa mencapai doseng bintang 6 tingkat menengah, pikir Xiaoyan dengan kegembiraan di matanya tanpa sadar menjadi lebih padat. Dia harus memperbaiki kekuatan obat di dalam tubuhnya secepat mungkin. Sepertinya aku telah ikut campur tanpa alasan kali ini, kata Gudao perlahan berjalan di udara sebelum mendarat di samping Xiaoyan. Matanya dengan cepat menyapu naga emas yang dengan cepat menyusut dari tangan Xiaoyan dan tersenyum. Panatua, Gudao bercanda, jika bukan karena Panatua membantu, tubuhku mungkin sudah meledak karena kekuatan pil obat, kata Xiaoyan segera berdiri dan menangkupkan tangannya. Jenis pil obat apa itu? Bahkan kamu tidak bisa menahannya, kata Gudao dengan ekspresi sedikit berubah setelah mendengarnya. Pil misterius tingkat 9, untuk melarikan diri dari Hunsa, saya tidak punya pilihan selain menelannya, kata Xiaoyan tersenyum getir. Pil misterius tingkat 9, seru Gudao tertegun. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan benar-benar beruntung, bahkan dia tidak pernah menikmati pil obat setingkat itu. Beberapa sosok di kejauhan dengan cepat mendekat saat Xiaoyan dan Gudao mengobrol. Mereka sangat terkejut saat melihat dataran yang hancur berantakan di bawah dan bergegas menuju gunung tempat Gudao dan Xiaoyan berada sebelum mendarat satu demi satu dan dengan hormat menyapa Panatua Gudao. Xiaoyan melihat sekelompok orang itu dan sedikit terkejut saat melihat Ling Kuan memimpin beberapa pengawal. Ling Kuan juga melihat Xiaoyan dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun dia pernah berada di alam Gu, dia telah mendengar banyak tentang sepak terjang Xiaoyan di dataran tengah selama beberapa tahun ini yang bahkan telah membunuh ketua sekte jiwa dengan kekuatannya sendiri. Panatua Gudao, kami segera bergegas secepat mungkin setelah merasakan pertempuran di sini. Boleh saya tahu apa yang terjadi? Kata Ling Kuan menatap Gudao dengan hormat dan bertanya. Semuanya baik-baik saja sekarang. Orang yang datang kali ini adalah Hunsa, salah satu dari 4 iblis tua klan Hun, kata Gudao melambaikan tangannya.
Ekspresi Ling Kuan dan lainnya seketika berubah drastis setelah mendengar itu, wajahnya menunjukkan keterkejutan. 4 orang iblis tua dari klan Hun adalah ahli top dari klan Hun, status mereka sama dengan 3 iblis tua klan Gu, selain kepala klan dan 3 iblis tua klan Gu, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Lihat saja dirimu sendiri, Xiaoyan jauh lebih muda dari kalian semua, namun dia mampu dengan mudah bertahan saat dikejar oleh Hunsa, dia bahkan hampir berhasil mematahkan tangan Hunsa. Jika generasi muda dari klan Gu dapat menghasilkan orang seperti itu, klan Gu kita pasti akan makmur di masa depan. Bagaimana klan Hun berani menindas kita? Kata Gu Dao mengerutkan keningnya dan menegur dengan suara yang dalam setelah melihat perubahan ekspresi Ling Kuan dan lainnya. Dimengerti, Panatua benar, kata Ling Kuan tidak berani membantah setelah ditegur oleh Gu Dao dan buru-buru mengangguk. Sudut matanya diam-diam melirik Xiaoyan, namun dia hanya bisa tersenyum getir di dalam hatinya. Seorang seperti Hunsa pada dasarnya seperti legenda di hati mereka, namun Xiaoyan tidak hanya berhasil melarikan diri, bahkan mampu melukai dan memaksanya kembali. Terlepas dari betapa bangganya dia melihat dirinya, Ling Kuan tidak punya pilihan selain mengagumi kemampuan Xiaoyan. Panatua Gu Dao seharusnya tidak terlalu memujiku. Jika bukan karena campur tangan Anda, saya mungkin tidak dapat berdiri di sini dalam keadaan utuh, kata Xiaoyan sedikit tersenyum, namun ekspresinya dengan cepat menjadi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Panatua Gu Dao, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengizinkan saya untuk bertemu dengan kepala klan Gu Yuan. Masalah klan Yao yang baru saja dimusnahkan bukanlah masalah kecil, klan Hun pasti merencanakan sesuatu, kata Xiaoyan. Keterkejutan muncul di wajah Ling Kuan dan lainnya saat mendengar kata Xiaoyan, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiaoyan. Klan Yao sebenarnya juga telah disingkirkan. Masalah ini memang sangat kritis, jika kamu belum datang dan memberitahu, kami mungkin tidak akan tahu apa yang terjadi dengan klan Yao. Bahkan sampai sekarang, tampaknya kepala klan tidak dapat merasakan sinyal dari klan Yao, kata Gu Dao dengan ekspresi serius. Gu Dao melirik wajah cantik Yao Ling yang nampak putus asa sebelum dengan lembut berkata, sepertinya kita harus mengundang kepala klan dari klan Yan dan Lei. Aksi klan Hun kali ini jelas mengincar semua klan kuno. Jika klan kuno tidak melakukan apapun, kemungkinan mereka semua akan jatuh ke tangan klan Hun, kata Gu Dao. Xiaoyan perlahan mengangguk mendengar itu. Gu Dao tidak mengatakan apa-apa lagi setelah menyadari keseriusan masalah ini. Setelah mengirim Ling Kuan dan lainnya kembali ke kota Gu, dia segera memimpin Xiaoyan dan Yao Ling untuk dengan cepat memasuki alam Gu. Berita lenyaplah klan Yao segera menimbulkan keributan besar setelah menyebar ke alam Gu. Banyak panatua klan Gu semuanya telah tiba di ruangan dengan suasana serius dan Gu Yuan, ketua klan juga sudah datang. Ekspresi Gu Yuan sangat dalam. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi. Orang ini adalah ahli puncak sejati dari benua Douchi. Saat ini, ada 3 pria tua di sebelah kiri Gu Yuan. Gu Dao ada di antara mereka. Xiaoyan melihat beberapa wajah panatua yang dikenalnya yang menatapnya dengan dalam. Ketika dia tiba di alam Gu saat itu, dia hanyalah Dou Zun. Meskipun dia cukup kuat, sulit bagi klan Gu untuk menghormatinya. Namun dalam beberapa tahun yang singkat, Dou Zun dari saat itu telah melompat menjadi Dou Seng bintang 6. Hanya ada celah 1 bintang jika dibandingkan dengan 3 iblis tua klan Gu. Di sisi kanan Gu Yuan berkumpul barisan generasi muda dari klan Gu. Sosok Sun Er yang cantik dan elegan duduk di depan, matanya yang indah terfokus pada Xiaoyan dengan senyum hangat di wajahnya, memberinya penampilan yang lembut dan memikat. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.